Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana minka bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur kita mari senantiasa kita panjatkan dan haturkan kehadirat Allah, Rabb kita, pencipta kita, atas segala bentuk karunia, hidayah serta inayahnya yang senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada kita semua hingga sampai saat ini, sampai detik ini kita sama-sama bisa kembali hadir duduk di majelis yang begitu mulia, begitu agung, majelis ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik hidayah oleh Allah, kesempatan, kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap bisa hadir di tempat yang mulia seperti ini. Kemudian kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Wabil khusus hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini diterima oleh Allah, sehingga menjadi sebab tambahnya kebaikan kita, tambahnya ketakwaan kita, tambahnya bekal kita untuk kehidupan kita nanti selepas mati kita di akhirat. Kemudian mudah-mudahan asbabnya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa anak istri kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita baik yang hidup atau yang sudah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tidak pula lupa kita haturkan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita sedia tahu bagaimana besarnya jasa dan pengorbanan beliau kepada kita semua, hingga alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini nikmat iman, Islam, ibadah, takwa masih sama-sama kita bisa nikmati, rasakan. Ini semua tidak lepas dari jasa dan pengorbanan Nabi kita Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana tentunya kita tambah hari tambah rasa mahabbah, cinta kasih kita kepada beliau dengan sepenuh hati kita. Kemudian kita cinta pula kepada ahli keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau sampai hari kiamat. Kemudian usaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan senantiasa memperbanyak membaca salawat dan salam kepada beliau. Dan insyaallah kita sama-sama. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian fikih masih bab taharah. Malam ini kita akan bahas fasal selanjutnya yang masih membahas tentang mandi besar, mandi wajib, mandi yang mana jika kita kena hadas besar maka diwajibkan untuk mandi untuk menghilangkannya, sehingga kita diperbolehkan mengerjakan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan taharah seperti sholat, kemudian juga membaca Al-Quran dan hal-hal yang kaitan tentang taharah yang menjadi sebab sahnya ibadah kita. Dua minggu yang lalu pernah kita bahas mengenai hal-hal yang menyebabkan mandi besar. Nah, malam ini kita akan bahas mengenai fardu atau hukum daripada mandi. Jadi ini harus ada dalam melakukan mandi besar. Jika ini tidak kita lakukan ketika mandi besar, maka mandi besar kita atau mandi kita itu belum dikatakan mandi yang bisa menghilangkan hadas. Maka dia akan jadi mandi seperti mandi biasa jadinya. Jika fardunya mandi ini tidak kita ikutkan dalam mandi besar tersebut. Seperti yang katakan kemarin, mandi itu kan ada 3. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah, dan ada mandi yang biasa, yang jaiz, yang boleh. Kalau mandi yang boleh itu ya seperti mandi tadi habis kita kerja, ketika masuk malam hari atau kita pagi hari mandi, itu mandi boleh, namanya mandi jaiz, boleh saja kita mandi, boleh dia mandi, tidak ada masalah. Ada mandi sunnah itu ya seperti kita habis ketika akan berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, nah itu disunahkan mandi Jumat. Atau mandi ketika hendak mau berangkat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, disunahkan mandi. Sehabis memandikan mayit disunahkan mandi, dan yang lain. Ada yang mandi fardu ini mandi wajib, yaitu mandi seperti kita habis kumpul dengan istri kita, jima gitu, atau mungkin mimpi keluar mani dan sebagainya, itu namanya mandi wajib. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya. Fasal membahas tentang fardunya mandi itu ada 3 macam yang harus ada ketika kita mandi besar tersebut. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Karena mandi ini ibadah, mandi wajib ini mandi ibadah, bahkan ibadah yang sangat penting. Karena kalau tidak kita mandi ya nggak boleh kita ngerjakan sholat, sementara sholat itu fardu. Maka mandi ini wajib kita kerjakan ketika di saat kita kena hadas besar. Karena ini mandi ini amalan besar yang menjadi sebabnya sucinya diri kita dari hadas besar itu, sehingga boleh kita mengerjakan perintah Allah berupa sholat dan sebagainya yang kaitan dengan wudu, dengan suci, taharah. Maka karena dia itu ibadah besar, maka sangat wajib ada niat di sana. Kalau enggak niat, nanti dia akan menjadi amalan seperti biasa, seperti mandi biasa jadinya, karena ada niatnya. Kemarin kan sudah kita bahas mandi itu apa. Mandi wajib itu mandi yaitu mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat khusus, dengan niat tertentu, ada niatnya memang. Wallahu a'lam. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyah, karena sahnya suatu amal itu jika dibarengi dengan niat. Fayanwi, maka berniat, al-junubu, orang yang junub,
awil hadasi fayanwi maka berniat al junubu orang yang junub itu, yang hadas itu, raf'al janabati mengangkat hadas janabah, awil hadasi al akbari atau hadas yang besar. Jadi ketika kita keluar mani atau pernah berhubungan dengan istri kita, maka ketika kita mandi itu niatnya apa? Niat untuk mandi janabah. Kalau anda bisa bahasa Arabnya ya Allah aku niat mandi janabah, atau mandi menghilangkan hadas besar. Jadi seperti itu. Sudah ambil air, ketika taruh di atas kepala air itu niat irafil janabah, untuk menghilangkan hadas janabah, hadasnya junub, hadas besar itu. Atau irafil hadasil akbar, atau untuk menghilangkan, mengangkat hadas besar. Kok mandi dia terniat marak sak menene marak sak dua nih, dia terniat sekedar mandi doang, lagu dia terniat barangan nih mandi biasa jadi DNA mandi wajib, walaupun seluruh badan kita sudah kita bersihkan sebersih-bersihnya, tapi karena niatnya tidak diniatkan untuk menghilangkan janabat atau untuk menghilangkan hadas besar, maka tidak dihitung mandi besar dia atau mandi suci, maka sama dia mandi biasa, hadasnya tetap ada. Maka niatnya apa? Fayanwi al-junubu raf'al janabati, maka hendaklah berniat orang junub itu untuk mengangkat, menghilangkan hadas janabah atau hadas awil hadasil akbar, atau dengan niat untuk menghilangkan hadas besar, wa nahwi dzalik, atau yang lainnya juga. Intinya ya kita tanamkan dalam hati kita ketika mandi janabah itu niat ini menghilangkan hadas besar atau menghilangkan hadas janabah. Wa tanwi, dan berniat al-haidu perempuan yang haid, awin nifasu atau perempuan yang nifas, rafa hadasil haidi awin nifasi. Kalau perempuan ini kan khusus perempuan yang haid nifas ini. Kalau haid itu kan darah yang keluar setiap bulan bagi perempuan yang sehat. Itu kalau nifas itu selepas melahirkan, itu perempuan punya. Nah kalau perempuan suci dari haid ataupun nifas, maka ketika hendak dia suci itu mau melakukan mandi besar, maka niatnya apa? Iraf'il hadasil haidi awin nifas, maka niatnya untuk menghilangkan hadas haid dan nifas, ya. Di sisi kita beritahukan niatnya ketika mandi itu kalau udah suci, mungkin selesai datang bulannya, sudah lihat sudah bersih, nggak ada warna-warna kuning dan sebagainya, intinya sudah bersih, maka mandinya itu niatnya yaitu liraf'i hadasil haidi awin nifasi, untuk menghilangkan hadas haid ataupun nifas. Paham ya? Nah, ini penting, ini istri kita ini penting kita ajari hal-hal seperti ini. Kalau dia nggak tahu masalah seperti ini bahaya, nanti bisa bermasalah, dituntut kita di akhirat. Maka masalah ngaji haid ini ngaji yang wajib dituntut oleh seorang perempuan. Maka kita kewajiban seorang laki-laki ini tidak hanya memberi makan, minum, tempat tinggal, enggak, tapi tanggung jawabnya laki-laki ini lebih dari perempuan. Kalau laki-laki tanggung jawabnya itu 5, kalau perempuan cuma 2 tanggung jawabnya. 5 itu apa? Pertama, kasih makan, tanggung jawab laki-laki ini. Makan pun bukan sembarang makan, makan yang halal, yang betul-betul bersih, jangan yang haram. Kalau kasih kita makan istri kita yang haram, Nabi sabdakan kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula bi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka yang layak untuknya neraka. Nah, kalau kita kasih istri kita makanan yang haram atau yang syubhat, otomatis kita sediakan tiket dia untuk masuk neraka. Kasih makan aja nggak cukup, yang halal, yang betul-betul halal. Nah, maka caranya gimana? Karena kita rezeki ini kan dapat dari hasil kerja, maka cari kerja yang halal, yang betul-betul halal. Kemudian yang kedua, kasih pakaian, bukan sembarang pakaian, yang syar'i, yang betul-betul nutup aurat. Dan kasih pakaian
malah kekurangan kain. Nah, boleh berdosa dong malah jadinya. Dengan anak senyata belian pakaian ketat sehingga seolah-olah kayak nggak berpakaian atau kelihatan tubuhnya dan sebagainya. Yang syar'i yang tutup aurat, kerudung, mukena, pakaian-pakaian menutup aurat. Tidak semua pakaian yang Islami. Kemudian tempat pun yang layak itu. Tempat-tempat yang layak, kalau yang layak yang cocok untuk ditinggali gitu. Kemudian bagus juga kalau anak kita udah menikah itu untuk dia mandiri gitu. Bagus seperti itu mandiri. Mungkin dan apa judul lah mau memilih ngekos dan sebagainya supaya mandiri. Biar dia rasakan susah sama-sama, sedih sama-sama. Kalau sama mertua itu ya bau doan masih, tapi kadang nggak bisa mandiri kita. Nggak bisa mandiri. Kemudian juga habis kasih makan, pakaian, tempat, keempat tanggung jawabnya kasih pendidikan. Kasih pendidikan apa? Kasih dia pemahaman yang namanya ilmu agama, termasuk sholat dan sebagainya yang kita kaji. Kasih pemahaman ke istri kita. Itu kewajiban kita itu. Wabil khusus yang kaitan tentang kewanitaan, haid nifas, istihadah dan sebagainya. Karena ini setiap bulan hampir datang ke wanita nih haid. Nanti ketika dia melahirkan gimana? Karena kalau sampai kita nggak ngerti, dia nggak ngerti, terus dia sudah suci wajib sholat, kok dia nggak sholat, kedua-duanya nanti diproses oleh Allah Ta'ala. Maka perlu kita kalau kita tidak bisa ajarkan istri kita masalah haid karena kita awam, ya kita kasih carikan guru untuk mengajarkan. Kasih pendidikan, intinya agama. Kemudian yang kelima terakhir, kasih perhatian. Perempuan itu maunya dikasih perhatian. Diperhatikan betul. Kalau perempuan diperhatikan, nanti dia perhatian ke orang lain jadinya. Perhatikan istri kita itu sering ditanya, dirayu dan sebagainya. Perempuan itu kesenangannya begitu itu perempuan itu. Makanya nggak ada bidadara di surga itu. Yang ada aja bidadari. Kalau kita laki-laki kan senang kita ke perempuan. Kalau perempuan nomor keberapa ditaruh senangnya sama laki-laki. Senangnya itu dipuji perempuan itu. Makanya nanti di surga itu istri kita ini kalau masuk surga akan menjadi ratunya bidadari, disanjung-sanjung sama kita di surga. Harus dikasih perhatian kepada istri kita. Tanya bagaimana keadaan, udah makan, kalau tinggal pergi gimana keadaan, itu senang itu perempuan. Tapi kalau kita diamkan, dia paling senang malah tambah diam. Kalau istri sudah diam itu bahaya itu. bahaya. Insyaallah ya itu tanggung jawab kita, kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat, kasih pendidikan, adab, ke akhlak, ke ilmu agama, pemahaman sholat dan sebagainya. Kalau nggak bisa, hadirkan dia menjadi ilmu dan sebagainya. Kalau nggak, nanti bahaya. Kemudian kasih perhatian. Salah ya? Ya nggak dia curhat, nanti curhatnya di medsos, buat status dan sebagainya, itu nggak pas kan. Biar makanya istri itu sekaligus jadikan dia sebagai kawan kita. Anak kita juga gitu. Anak itu jadikan seperti kawan. Sebagaimana kita berkawan sama teman kita itu akrab. Nah sebagaimana gitu juga kita isi dengan anak merak baturan. Sehingga pada sering curhat. Kadang anak kita itu kurang dekat kita dengan anak kita, sehingga curhatnya ke teman kita, curhatnya ke pacar dia. Sementara orang tua paling dekat karena kita nggak kasih perhatian, jadi jauh dia dengan kita. Kalau sudah anak jauh dari orang tua, terutama bapaknya, bahaya. Insyaallah ya. Nah perempuan tanggung jawabnya cuma dua tok, taat kepada Allah sama taat kepada suaminya. Kalau dia jaga ini sudah mau masuk surga lewat pintu mana aja, boleh. Kita ini yang banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau perempuan sudah suci dari haid nifasnya, maka mandinya itu niatnya li raf'il hadasil haidi awin nifasi, untuk menghilangkan hadas haid dan nifas. Wa takunu, dan adanya an-niyatu, niat itu makrunatan bi awwali fardhin, berbarengan dengan awal basuhan fardu. Wa huwa awwalu ma yughsal min 'alal badani aw ila asfalihi.
Nah, niat itu kapan dimulai? Niatnya nawaitul ghusl li raf'il hadasil akbar. Nah, itu ketika baca itu dalam hati. Jangan kita mandi nanti di WC atau di kamar mandi kita baca itu ada lafaz anunya enggak boleh. Niat dalam hati saja. Niat dalam hati. Nah, kalau enggak bisa bahasa Arab dalam hati ya pakai bahasa Indonesia. Niat mandi belik kan. Niat untuk hilangkan hadas besar. Kalau perempuan nanti niatnya menghilangkan hadas haid dan nifas. Nah, ketika ambil air taruh basuhan pertama itu sudah pasang niat, atau mungkin kita pakai bong, buka bongnya sebelum jatuh ke sini nih, pas mau jatuh ke sini ya. Jadi basuhan pertama itu. Jangan sudah mandi beserok baru penuh niat. Nah, jangan begitu. Nanti yang suci yang diniatkan itu yang belum suci jadinya. Paham ya? Makrunatan bi awali fardin, diawali berbarengan dengan awal basuhan fardu yang pertama. Buka air, ketika jatuh air sudah niat situ, sudah mandi untuk menghilangkan hadas. Cukup satu kali saja. Bisa kalau kita pakai gayung, kita ambil niat sudah mandi wajib sudah. Yang kedua kalinya tidak usah sudah, karena sudah pertama itu aja sudah nih niat. Paham ya? Sama halnya dengan wudu, kebalikan wudu itu begitu juga. Di awal basuhan fardu yang pertama. Falau nawa, maka jika niat ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Tetapi kalau orang itu niat selepas membasuh yang wajib, maka sebelum falau nawa, maka jika niat ba'da ghusli juz'in, selepas selesai membasuh bagian, wajaba i'adatuhu, maka wajib mengulanginya. Dia bersorok mandi, kemudian baru niat. Maka yang basuhan yang sudah dibasuh tapi nggak ada niat itu wajib diulangi. Paham ya? Atau mungkin sudah mandi sudah mandi dia manku niat wajib ulang mandinya. Misal udah mandi ketika jadi bisa naik dia manku niat ulang mandi. Karena suci kakinya tok, kalau sudah niat pas suci kaki, kakinya itu yang suci nanti. Maka ulang lagi paham ya? Atau udah mandi, wah bersih bersabun. Wah bersabun tinggal jadi bebilas tuh ada demam, pasang niat itu, pasangnya. Paham ya? Seperti itu. Makanya supaya ingat bahwa kita ini sudah junub, dan ketika niatnya dipasang pas awal basuhan fardu yang pertama. Paham ya? Niatnya apal kan? Nawaitul ghusla irafil hadasil akbar, asghar wudu akbar. Kalau sulit bahasa Arab ya bahasa Indonesia, ya Allah aku niat mandi beli. Kemudian maksudnya mandi janabah itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu izalatun najasa in kanat ala badanihi. Yang kedua itu fardunya itu rukun fardunya mandi itu menghilangkan najis jika ada najis di badan kita. Misalnya ada bekas kencing atau bekas mazi atau bekas najis yang lain nempel masih ada di badan kita, itu dulu kita siram bersihkan baru mandi. Ai al-mughtasilu, atau badannya orang yang mandi tersebut. Jadi sebelum mandi niat mandi beli itu bebe juga ada najis, mungkin bekas-bekas apa itu mazi dan sebagainya, mungkin kencing atau apa, dibersihkan baru mandi. Wahada, dan pendapat ini marajahu ar-Rafi'i, yang telah dikukuhkan atau yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i itu ya harus hilangkan dulu, jangan mandi dulu, hilangkan dulu najis yang ada itu. Wa alaihi fala yaktafi ghuslatun wahidatun anil hadasi wan najasati. Maka menurut Imam Rafi'i tidak cukup dengan satu kali basuhan untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Jadi Imam Rafi'i mengatakan tidak cukup dengan kita niat untuk mandi besar, itu enggak cukup dengan satu kali mandi itu untuk menghilangkan hadas besar atau najis. Harus dibasuh, hilangkan dulu najisnya baru mandi. Ke orang itu langsung mandi, niatnya untuk menghilangkan hadas besar sama najis yang ada di badannya, fala yaktafi, tidak cukup, kata Imam Ar-Rafi'i. Nah, tetapi ini ada lagi pendapat ulama yang lain. Wa rajaha an-Nawawi
Ini sama-sama mazhab Syafi'i tapi beda pendapatnya. Imam Rafi'i merojehkan, menguatkan al-iktifa'u bi ghuslatin wahidatin. Imam Nawawi mengatakan cukup sudah dengan satu kali basuhan mandi itu sudah. Itu sudah merontokkan najis dan hadas itu sudah. Enggak perlu dibilangkan hadas najisnya dulu yang nempel-nempel terus niat mandi. Ya, itu murid Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i tadi ya dibasuh dulu. Warajaha an-Nawawi al-iktifa'u bi ghuslatin wahidatin, dengan satu kali basuhan sudah cukup, sudah menghilangkan kodanya. Dengan syarat wa mahalluhu ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan. Dengan syarat najis itu hukmiyah, kata Imam Nawawi. Cukup satu kali basuhan sudah langsung mandi, itu sudah menghilangkan najis sama hadasnya sudah. Jika najis itu hukmiyah, tidak dilihat oleh mata arwana najis bersih, ada langsung mandi beli ingat. Paham maksudnya ini? Dia ada bekas-bekas ambu penek atau apa, walaupun mungkin niara pernah ada nempel tapi tidak ada baunya, sudah tidak kelihatan, sudah mandi langsung satu kali basuhan. Ini kalau najisnya hukmiyah, dihukumi saja tapi enggak ada rupanya. Amma idza kanat an-najasatu ainiyatan wajaba ghuslatani anhuma. Tapi kalau najisnya itu ainiyah, bisa dilihat mata, ternyata wahara ruan bekas mazi atau penek, ambuna masih pesing, oh berarti kelihatan ini yara zatnan, namanya ainiyah, bisa dilihat, bisa dicium. Maka Imam Nawawi katakan, nah kalau keadaan seperti itu wajaba ghuslatani, wajib dua basuhan. Pertama basuhan untuk menghilangkan najis, yang kedua basuhan untuk mandi besar. Wajibah ghuslatani, wajib dua kali basuhan, maksudnya dua kali mandi, anhuma, dari keduanya. Paham maksudnya ya? Kata Imam Nawawi, langsung saja sudah mandi besar itu menghilangkan najisnya juga. Tetapi kalau najisnya itu hukmiyah, hukumi doang najis takut dinarwan. Tapi kalau ainiyah najisnya itu kelihatan bekas penek apa maka ia jurut tetelangan baru mandi ghuslatani anhuma, dua kali basuhan. Paham maksudnya ya? Itu yang kedua. Niat, maka sebelum dia mandi beli itu diperiksa dulu. Nak arwana jak langsung mandi lagu arwana ya bersih dulu. Le badan atau le kuku atau le awak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, rukun mandi itu isalul ma ila jam'i sya'ri wal basharati, mengalirkan air ke seluruh rambut, semua rambut kepala, rambut apa saja, semua rambut kita dan semua kulit kita. Jadi harus rata kena dari atas, dari semua rambut mana saja sampai kulit ini, kulit yang mana saja sampai bersih kena dengan air. Harus semuanya kena, karena ini mandi besar, jadi nggak ada boleh terhalang oleh sesuatu. Maka kalau mandi, kalau mungkin cincinannya takut nanti tidak kena, dibuka, jamnya juga dibuka, apapun. Ada yang menghalangi masuknya air ke situ, maka dilepas semua, karena ini mandi besar yang harus semua air kan. Sekali kalau mandi sunnah, mandi biasa tidak apa-apa, kalau nggak kena sebagian tidak masalah, karena mandi sunnah. Apalagi mandi jais yang boleh saja, tidak ke otak dah, cuma dia cukup mandi. Mungkin terlalu majahan atau apa, siram bono ke sabun, berangkat ke kantor aman. Tapi kalau mandi wajib tidak, harus semua kena. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairi, dan tidak perbedaan rambut kepala atau rambut apa saja, mungkin rambut kepala, rambut mata, rambut janggut itu semua harus kena. Tidak dibedakan, bukan hanya kepala saja ya, kita punya rambut di mana saja, mungkin ada tompel di sini besar yang berbulu, harus semua juga kena itu dan sebagainya, janggut, kumis dan sebagainya. Wala bainal khafifati minhu wal kathifi, dan tidak ada perbedaan antara rambut tebal ataupun tipis. Kalau wuduk kan, kalau janggut itu tebal cukup kena doang, dak dalam dia kena. Tapi lamun tipis wajib terkenaan. Paham nih? Kemarin kan udah kita bahas kalau wuduk kita rambut janggut kayak begini nih harus kena ini. Tapi kalau janggutnya itu besar, cukup sudah janggutnya aja walaupun nggak kena ini. Ukurannya tebal tidaknya jenggot itu bisa dilihat, orang tuh ngelihat nggak ginian kita. Kalau nggak ngelihat saking tebalnya berarti cukup begini kan. Tapi kalau mandi tetap wajib kan kena. Kalau mandi itu wajib, nggak ada istilah
tebal tipis tetap harus semua kan kena rambutnya sampai ke kulit-kulitnya, paham ya? Karena ini mandi wajib. Wa sya'rul al-masfuru wa sya'ru al-masfuru illam yasil al-ma'u ila batinhi illa binaqdihi wajaba naqduhu. Ada rambut terpunjong, rambut punjongan, walaupun tebik kadang-kadang perempuan-perempuan kan malesan mandi ini sambil punjongan. Nah, kalau punjongan ini tidak akan bisa memasukkan air atau meresapkan air ke kulit kepala kita ini tanpa dibuka, kok dengan punjongan ini kok air nggak bisa masuk ke dalam, maka wajib membukanya. Jadi kalau istri kita mandi wajib dia pakai punjongan, kok kayaknya nggak bisa masuk ini air ke dalam kulitnya ini karena punjongan ini, maka wajib hukumnya dilepas punjongan itu. Wajaba naqduhu, wajib melepasnya supaya air kan mengenai kulit, bukan kepala, harus kulit kepala ini juga kan kena. Jadi jangan sampai ada satupun sehelai rambut yang tidak kena basuhan ketika mandi wajib. Maka kita tidak boleh potong kuku, potong rambut kalau kita sedang janabah. Kalau seumpama terpaksa potong kuku, ikuti, bawa itu nanti pas kita mandi itu rambut atau kuku itu. Makanya jangan potong kuku pas kita mandi janabah, karena itu nanti bahaya itu. Jangan cukur juga pas mandi janabah, di mandi balik wahna gunting, karena itu harus disucikan juga, harus dia kena suci. Dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yasilha ma'an fa'alallahu bihi kada wa kada binnar. Man taraka mawdi'a sya'ratin, siapa yang meninggalkan satu rambut min janabatin yang tidak ikut terbasuh ketika mandi janabah, lam yasilha ma'an, yang tidak terkena basuhan mandi janabah, satu rambut itu mungkin dia putus, kecuali kalau kita tidak sengaja. Kalau nggak sengaja bebas tidak masalah. Ini kalau rambut sengaja bergunting harus ikut mandikan. Kok ada satu rambut nggak ikut kena mandi janabah, fa'alallahu bihi kada wa kada binnar, maka Allah akan menyiksanya seperti ini di neraka nanti, dengan sebab satu helai rambut itu. Paham ya maksudnya ya? Bukan rambut saja, kuku dan sebagainya. Maka jangan nyisir dulu, jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut dulu kalau belum selesai mandi janabah. Kalau tempat terpaksa, ikuti pas mandi itu basahin dia, terus buang. Kalau enggak seperti nanti dituntut, nanti akan oleh Sayyidina Ali. Maka mendengar hadis ini, Sayyidina Ali itu mengatakan, wa min thamma adaitu nafsi, karena mendengar ini hadis ini aku bermusuhan dengan kepalaku, kata Sayyidina Ali, dengan rambutku. Maksudnya apa? Sayyidina Ali itu jadi mendengar hadis ini jarang punya rambut. Sayyidina Ali itu kebanyakan gundul. Sahabat Nabi yang sering gundul itu Sayyidina Ali. Botak polos ini sudah Sayyidina Ali sering itu, sering gundul karena takut nanti pas janabah ada rambutnya yang tak jatuh, kok nggak ikut kena air mandi wajib itu dong, saya dituntut. Nah, dari itulah aku bermusuhan dengan rambutku. Maka setiap ada tubuhku gundul itu Sayyidina Ali itu yang paling sering sahabat yang berbotak kepalanya, karena mendengar hadis ini takut nanti ada pas kena junub mandi janabah kok ada yang nggak kena dibasuh. Termasuk Imam Haddad niki. Imam Haddad niki seorang aulia Allah dari Yaman niki. Beliau itu yang ngarang Ratibul Haddad itu, aulia besar. Yang beliau itu umur 3 tahun buta. Tetapi karomahnya luar biasa. Itu buta, dari umur 3 tahun buta, tapi walaupun buta ngarang kitab begitu banyak karangan kitabnya. Ratibnya juga termasuk Ratibul Haddad yang sering dibaca oleh para guru-guru kita itu. Beliau itu pernah disajikan kopi. Jadi beliau itu walaupun beliau buta, tapi pengetahuannya itu, penglihatannya itu lebih terang ketimbang orang yang normal melihat. Pernah beliau dibuatin kopi oleh khodimnya, dibuatin kopi dan untuk tamunya. Maka ketika dah dibuatin kopi itu mau diseduhkan, mau diminum oleh tamunya tersebut, Imam Haddad katakan,
Jangan diminum dulu katanya. Ada lalatnya di situ. Padahal beliau buta kan. Dan yang nyajikan itu ngelihat, kenapa dia nggak lihat ada lalat, dan yang minum itu juga kenapa ada lihat. Malah Imam Haddad yang buta, jangan diminum dulu. Kamu lihat di situ ada lalatnya. Maka beliau semakin yakin orang akan ke karomahan beliau. Orang kan yang melihat itu ya orang ada matanya itu yang normal. Imam Haddad itu buta, tapi mengetahui di kopi itu adalah lalat. Kamu bersihkan dulu itu lalatnya, buang, celupin, terus buang untuk minum. Kaget orang kan. Kalau beliau ini lebih melihat ketimbang kita, padahal beliau buta. Imam Haddad punya karangan kitab besar, kutub di zamannya. Jadi beliau itu termasuk ulama aulia yang tidak ada pun satu sunnah Nabi yang beliau tidak kerjakan, kecuali satu, gundul ini. Nabi kan pernah gundul, kalau nggak salah 3 kali Nabi gundul. Nah, Imam Haddad ini belum pernah gundul sekalipun, panjang terus rambutnya, panjang. Maka beliau berpesan, nanti ketika saya hendak meninggal dunia, gundul saya, botakin saya, supaya semua sunnah Nabi pernah saya kerjakan. Maka ketika beliau sekarat mau meninggal itu digundul saya katanya. Saya takut nanti meninggal ada pernah sunnah Nabi yang saya tidak kerjakan. Maka ketika beliau wafat itu digundul supaya sempurna sunnah Nabi dikerjakan. Itu orang-orang dahulu, para aulia zaman dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wajib makanya rambut apa itu jangan dipotong dulu. Kalau seumpama kelihatan jatuh, kita ambil, nanti kita mandikan bareng dengan kita. Wal muradu bi basyarati zahiru jildi wa yajibu ghuslu ma dhahara min samakhi dhunaihi. Wajib hukumnya ini membersihkan telinga-telinga ini. Ini bagian luar ini wajib hukumnya. Kemudian juga lipatan-lipatan kaki ini kita singkat-singkat saja, lipatan kaki. Kemudian badan-badan di kaki-kaki yang apa itu? Kemudian juga koplah ini zakar. Laki-laki yang belum sunat itu kan ada koplahnya itu. Makanya kalau kita sunat itu harus dibuang itu. Kalau dianukan kan itu melar dia. Nah, itu harus dikenakan juga. Dan perempuan juga, ketika perempuan duduk itu kelihatan apa-apanya itu juga termasuk dikatakan zohir, itu wajib dibasuh. Ketika berdiri kan kelihatan, ketika dia duduk dengan yang itu perempuan kelihatan di kemaluannya itu termasuk dikatakan luar itu. Ketika menjadi besar harus wajib dibasuh. Termasuk pantat bol kita ini, kalau kita duduk nyengkeng itu juga kena air. Kalau nggak kena nanti tidak sah mandi kita, karena itu juga bagian daripada anggota zohir. Dan selanjutnya dan seterusnya. Jadi intinya misalkan semua harus kena. Kalau ada yang menempel-nempel cat dan sebagainya, sebelum mandi itu harus dibersihkan semua. Kuku-kuku juga harus dibersihkan. Jadi sampai tidak ada penghalang masuknya air ke tubuh kita, karena ini mandi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kira ditanyakan. Cukup insyaallah ya. Paham tapi ini? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita sedikit yang kita kaji ini dan bermanfaat, dan jadi tambah paham kita terhadap agama. Al-hadhini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan kita siratal mustaqim. Salatullah salamullah lillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah walil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.